Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Arman. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi strategi algoritmik dan pemrograman. Materi ini terdapat pada kurikulum Merdeka, khususnya untuk kelas 11. Nah, yang menjadi acuan dari video pembelajaran kali ini adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, di mana buku ini mengambil judul Informatika untuk SMA tahun 11, yang ditulis oleh Mustafa Auzi Asfarian dan Dian Apriana Ramadan. Baik, pada strategi algoritmik dan pemrograman, sebetulnya kita sudah pernah membahas pada beberapa video sebelum ini. Video ini sebenarnya merupakan edisi revisi ya atau perbaikan dari video sebelumnya yang saya buat terkait dengan pemecahan kasus boro. Jadi di dalam strategi algoritmik dan pemrograman kita akan bertemu sebentar. Bisa kita langsung saja masuk. Nah, ini sini ya. Jadi pada video yang terdahulu saya sudah menjelaskan bagaimana cara menemukan solusi dari latihan strategi algoritmik dan pemrograman lintas bidang terkait dengan problem simulasi burung. Akan tetapi saya juga mendapat banyak sekali masukan bahwa pemaparan atau penjelasan saya pada video yang terdahulu itu dirasakan masih sulit atau sukar untuk dipahami. Kali ini saya akan coba membawakan materi ini dengan penjelasan yang sedikit berbeda. Ya. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan pada video ini akan dapat lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan pendidik sekalian. Seperti yang kita lihat bahwa pada problem simulasi burung kita dihadapkan dengan suatu kasus cerita ya, di mana ada seekor burung yang bernama Boro jatuh dari atas pohon dari sarangnya, kemudian sayapnya terluka ya. Jadi burung ini, si Boro ini jatuh dari atas pohon, dari sarangnya ke tanah dan sayapnya terluka. Kemudian si Boro ingin kembali lagi ke sarangnya. Karena sayapnya terluka, maka dia membutuhkan media untuk dapat kembali ke atas pohon. Di sekitar tempat itu ada sebuah ketapel raksasa dan juga seorang katakanlah petani ya, atau pemilik lahan yang terbiasa menembak dengan ketapel menggunakan semangka. Nah, jadi si burung ini ceritanya akan naik di atas semangka, kemudian akan ditarik oleh si petani dan dibidik ke atas pohon. Ya, kurang lebih simulasi yang diberikan oleh soal ini memiliki kemiripan cerita dengan permainan Angry Bird. Ya, kita tahu bahwa ada suatu permainan ya tentang burung, sekumpulan burung yang dilempar-lempar melalui menggunakan ketapel ya kepada sasarannya. Nah, kurang lebih mungkin kita bisa membayangkan seperti itu. Di sini kita akan dihadapkan pada prinsip gerak lurus berubah beraturan, di mana prinsip ini ya merupakan bagian daripada kaidah gerak parabola yang ada pada pelajaran fisika. Sekarang kita akan langsung saja ya kepada kasus pertama atau subproblem 1. Sini saya coba lebih perjelas saja. Di mana di sini di problem pertama peserta didik akan diminta untuk menghitung jarak horizontal terjauh yang dapat ditempuh oleh Boro apabila Boro ikut berdiri di atas semangka yang akan diluncurkan oleh pemilik lahan. Nah, diketahui bahwa format masukan baris pertama nanti akan ada bilangan bulat S, bilangan bulat itu kita note dulu. Jika kita ingin bermain di sini dengan menggunakan Python, maka bilangan bulat di sini tentu adalah integer. Berarti diketahui suatu variabel ya, suatu variabel S
dengan tipe datanya integer. Dan ini merupakan penggambaran dari sudut peluncuran. Berarti S adalah sudut peluncuran. Di mana sudut peluncuran ini nilainya antara 0 sampai 90. Baris kedua adalah V yang merupakan kecepatan awal boros saat meluncur yang menggunakan ketapel. Di dalam fisika, kita mengenal V0 dan VT, di mana V0 adalah kecepatan awal, VT adalah kecepatan setelah melalui waktu tertentu. Kemudian kita memiliki variabel berikutnya, yaitu gravitasi, yang nilainya adalah 10. Kita tahu bahwa gravitasi itu nilai yang sesungguhnya adalah 9,8, tetapi biasa dibulatkan menjadi 10. Berarti di sini kita punya variabel S, punya variabel V0, dan punya variabel G, yaitu gravitasi. Format keluaran berupa bilangan yang menunjukkan jarak terjauh boro mendarat di tanah. Contoh masukan adalah diketahui nilai dari S 37, kemudian nilai dari kecepatan awal V0 adalah 10. Contoh keluarannya adalah 9,6. Baik, sekarang kalau misalnya boleh saya simulasikan, sebentar. Saya sudah siapkan simulasi dalam bentuk Canva. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana burung bernama Boro akan dilempar menggunakan ketapel dengan berdiri di atas semangka menuju ke puncak ke pohon, menuju kembali ke sarangnya. Kita tadi sudah disampaikan bahwa akan menggunakan rumus parabola, ya, di mana diketahui variabel S, variabel V, variabel G. Yang dicari adalah variabel R, yaitu jarak. Untuk mencari jarak maksimum, maka rumus yang akan kita pakai adalah V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi G. Diketahui sudut peluncuran sama dengan 37 derajat. Kecepatan awal 10 mili per second. Kecepatan awal 10. Nah, tadi dengan menggunakan rumus V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi G, kita langsung masukkan berapa nilai V0. Nilai V0-nya adalah 10. Kita masukkan 10 pangkat 2. Dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Gravitasi sudah diketahui adalah 10. Nah, sementara kita memiliki sudut peluncuran 37 derajat. Nah, sudut peluncuran 37 derajat ini akan kita konversi dulu menjadi radian. Sudut dalam radian ya adalah sudut di dalam derajat dikali pi dibagi 180 atau setengah lingkaran, ya. Kenapa setengah lingkaran? Karena ketapel itu jatuhnya nggak mungkin 360, ya. Jadi dia jaraknya pasti adalah 180. Oke, baik. Nah, sudut dalam radian sama dengan 37, yaitu tadi kan 37 derajat, dikali nilai pi adalah 22/7 atau 3,14, kemudian dibagi dengan 180, didapatlah hasilnya adalah 0,64. Sin 2 theta sama dengan 2 dikali 0,64, sehingga diperolehlah sin 2 theta sama dengan 1,29. Nah, sin dari 1,29 ini akan memiliki nilai 0,96, ya. Kenapa sekarang derajat tadi harus kita konversi ke radians, ya, dari 37 derajat? Kenapa kita konversi menjadi sin 2 theta yang memiliki nilai 0,96? Jawabannya adalah karena kita di sini juga menggunakan fungsi trigonometri seperti sin, cos, dan tan, di mana hal ini didefinisikan berdasarkan lingkaran satuan atau unit circle yang mengukur sudut dalam radian. Pada lingkaran satuan, satu radian adalah sudut yang dibentuk oleh busur lingkaran dengan panjang yang sama dengan jari-jari lingkaran. Bagaimana kemudian mencari sin? Nah, bebas saja, ya. Kita bisa menggunakan kalkulator ilmiah, baik melalui kalkulator online yang tersedia di internet, ataupun juga kalkulator fisik. Ya. Kemudian juga
kita bisa menggunakan coding Python yang dibuat secara sederhana untuk dapat mencari nilai dari scene tertentu pada radian dengan menggunakan library math. Kemudian kita masukkan nilai yang akan dikonversi dan kita olah dengan rumus math.scene, kemudian juga nilai radian yang akan dikonversi tadi, dan didapatlah nanti hasilnya berapa, ya. Kembali lagi berarti kita sudah memiliki nilai dari sin 2 theta. Jadi kan rumus awalnya adalah R sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Nah, nilai daripada V0 sudah diketahui 10, maka 10 pangkat 2 dikali sin 2 theta yang nilainya 0,96 dibagi gravitasi yaitu 10. Maka diperolehlah jarak terjauh itu adalah 9,613 meter. Mari kita cek apakah nilai yang kita dapatkan 9,613 meter ini sama seperti apa yang terdapat pada modul soal. Ya, contoh keluaran yang diinginkan adalah 9,6 ya. Nah, kalau sudah 9,6 berarti kan sudah sama gitu ya, 9,6. Berarti coding yang sudah kita buat ini adalah benar. Selanjutnya, ini kita abaikan, ini hanyalah variasi dari nilai. Ya. Sekarang kita masuk ke subproblem 2, menghitung waktu. Pada subproblem ini, kita akan diminta untuk menghitung waktu yang diperlukan oleh burung yang bernama Boro tadi untuk mencapai jarak horizontal terjauh apabila burung ikut berdiri di atas semangka yang akan diluncurkan oleh pemilik lahan. Jadi sekarang kita menghitung waktu, ya. Format masukan sama seperti tadi, ya. Bilangan bulat S yang menggambarkan sudut peluncuran, kemudian juga ada V0 yaitu kecepatan awal serta gravitasi 0. Format keluarannya adalah diketahui bahwa S sama dengan 37, kemudian V0 sama dengan 100 dan hasil akhirnya adalah 12,036. Kita buat kembali sama seperti tadi, ya kan? Kita masukkan di sini karena yang dicari adalah waktu, maka rumusnya sedikit mengalami perubahan. Di mana rumus untuk mencari waktu yang diperlukan oleh burung untuk mencapai jarak horizontal terjauh adalah 2 kali V0 kali sin 2 theta dibagi G. Jadi 2 kali V0, nilai V0-nya tadi sudah diketahui, ya. Kemudian dikali dengan sin 2 theta. Nilai V0 adalah 100, maka 2 dikali 100 dikali sin 2 theta. Nah, karena sepertinya tadi adalah sudut peluncurannya sama, 37, kita tinggal masukkan saja angka yang ada pada soal nomor 1. Begitu juga untuk gravitasi yang diketahui nilainya sama dengan 10. Sehingga dari sini nanti kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang diinginkan oleh soal. Selanjutnya kita akan masuk kepada prediksi ketinggian. Jadi setelah tadi kita mencari jarak terjauh, waktu, dan sekarang adalah ketinggian. Jadi artinya begini, kalau saya boleh simulasikan kembali, ini adalah menghitung tinggi, kan burung itu dilepaskan dari ketapel menuju ke pohon. Apakah ketinggian yang dicapai oleh burung dapat atau sama dengan melampaui ketinggian pohon tersebut atau kurang, begitu ya. Nah, untuk menghitung tinggi kita menggunakan rumus V0 kuadrat dikali sin 2 theta kuadrat dibagi 2G, ya. Sehingga kita tinggal masukkan saja nilai dari masing-masing variabel. V0-nya adalah 100, berarti 100 pangkat 2 dikali sin 2 theta kuadrat, ya kita sudah dapat dari sin 2 theta, tinggal kita pangkat 2 dibagi dengan 2G, berarti 2 kali 10, karena nilai gravitasi adalah 10. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya sama seperti tadi, hasil akhir sama seperti yang diinginkan oleh soal, yaitu 181,09. Untuk subproblem 4,
Sama persis seperti yang ada pada soal nomor 3, hanya saja untuk soal nomor 4, Boro mengajak teman-temannya, gitu ya. Jadi ada burung-burung lain yang terbang ya, yang akan diluncurkan melalui ketapel raksasa tadi. Yang dicari juga sama, yaitu prediksi ketinggian. Nanti format hasil daripada keluarannya itu akan ada pertanyaan dengan beberapa variabel. Jumlah burung akan ada berapa? Karena di sini kan disebutkan bahwa Boro dan teman-temannya. Berarti kan kalau kita simulasikan begini. Nah, gini ya. Jadi kalau kita boleh simulasikan, Boro dan teman-temannya gitu. Dilepas, burung pertama berapa, ketinggian maksimal yang dapat ia capai, dan burung-burung lainnya juga berapa. Rumusnya ya sama, V0 kuadrat dikali sin 2 theta kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kita mendapatkan hitung-hitungan secara manual, bagaimana kita menerjemahkan hitung-hitungan ini beserta hasilnya ke dalam bentuk coding? Ya. Nah, sekarang sama seperti yang sudah pernah kita pelajari pada waktu kelas 10, saya akan mengajak kita semua membuka kembali Google Colab, ya, karena ini adalah suatu fasilitas online yang disiapkan oleh Google, di mana kita bisa mengeksekusi coding-coding di dalam bahasa Python, ya. Alamatnya adalah colab.research.google.com. Tapi satu hal, bahwa Google Colab ini tidak dapat diakses dengan menggunakan akun Belajar ID. Jadi teman-teman atau murid-murid sekalian silahkan menggunakan akun Gmail pribadinya, ya, yang memiliki domain @gmail.com. Jadi di sini saya sudah siapkan, ya, merupakan terjemahan daripada apa yang tadi sudah kita cari secara manual. Ini adalah coding dalam bahasa Python, atau supaya lebih jelasnya nanti kita akan lihat dalam Google Colab yang sesungguhnya. Pada baris pertama kita ketikkan dulu import math. Kenapa kita import math? Karena kita akan menggunakan fungsi-fungsi rumus trigonometri yang tadi adalah ada sin, cos, tanan, ya. Dan library math harus kita panggil dulu di bagian awal sekali. Kemudian di sana kita masukkan variabel sudut, atau tadi di soal diketahui sebagai S. Nah, sudut ini tadi dinyatakan sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah integer. Nah, sekarang kita buat sudut sama dengan integer, ya. Karena kita akan meminta input dari user, maka kita buat comment input, kemudian kita tulis masukkan sudut peluncuran dalam derajat. Sudah? Selain sudut tadi ada kecepatan awal atau V0, ya. Dan kecepatan awal ini saya buat dengan tipe data float atau pecahan, ya. Di mana nanti untuk kecepatan awal ini juga akan meminta input dari user. Jadi ada dua hal yang akan diinput oleh user, sudut dan juga kecepatan awal. Nah, langkah berikutnya, kita akan mengkonversi sudut yang sudah dimasukkan oleh user pada baris keempat dengan menggunakan fungsi math.radians, di mana fungsi math.radians ini merupakan hasil dari library yang sudah kita import pada baris pertama. Setelah didapat, maka kita tetapkan juga variabel gravitasi atau G, karena sudah ditentukan nilai dari gravitasi adalah 10, ya sudah kita masukkan langsung nilai bakunya gravitasi sama dengan 10. Kemudian kita mulai melakukan proses perhitungan. Jarak maksimum sama dengan kecepatan awal, ya, pangkat 2 dikali math sin 2 kali sudut radian dibagi gravitasi. Nah, jadi ini adalah terjemahan dari rumus yang sudah kita buat, kita hitung secara manual tadi, begitu, ya. Akan didapatlah di sana print jarak maksimum yang ditempuh oleh Boro adalah
str1 jarak maksimum, 2 ini merupakan ya kita menggunakan fungsi str di sini untuk mengkonversikan angka menjadi string sehingga dia bisa digabung ya pada outputnya. Kemudian kita menggunakan fungsi round. Fungsi round ini adalah fungsi pembulatan ya. Di sana di mana pembulatan di sini kita ambil 2 angka di belakang koma, bisa dilihat di sana ada jarak maksimum, 2. Apabila misalnya Bapak dan Ibu ataupun juga murid-murid sekalian ingin merubah menjadi 1 angka di belakang koma, ya sudah dibuat koma 1. Kalau ingin 3 angka di belakang koma, buat koma 3. Begitu ya. Nah, dengan rumus yang ada pada coding Python ini akan kita lihat ketika sudut peluncuran dimasukkan 37, kecepatan awal 10, maka jarak maksimum yang ditempuh adalah 9,61 meter. Persis seperti yang apa kita cari secara manual sebelumnya. Selanjutnya, untuk yang kedua, itu juga sama. Hanya kalau yang pertama ini kita mencari jarak maksimum, kalau yang kedua kita mencari waktu total. Nah, waktu total tadi adalah 2 kali kecepatan awal, 2 kali V0 ya, dikali sin 2 theta. Sin 2 theta atau mat sin sudut radian ya, dimana di sini adalah hasil olah daripada library mat pada Python. Kemudian dibagi gravitasi dan nanti sama seperti tadi penjelasannya kan di sini saya menggunakan 3 angka di belakang koma pada fungsi round, maka akan didapatlah waktu yang ditempuh sebesar 12,036 detik. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana sih dalam bentuk Python. Nah, ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Tadi kita bisa lihat semua. Ini coba kita inikan dulu, kita clear. Kemudian kita eksekusi kembali. Nah ya, sudah masukkan sudut peluncuran dalam derajat 37, kemudian kecepatan awal 100. Sudah dapat ya? Oke, maka jarak maksimum yang dapat ditempuh adalah 961,26 meter. Lanjut, kita untuk yang kedua, ya. Hasilnya adalah 12,036. Ya, sama seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Nah, yang ketiga, karena yang diminta adalah tadi merupakan sebentar. Nah, yang ketiga itu ada outputnya status 1 ya. Di mana di atasnya sudah ada penjelasan format keluaran 1 apabila buruh dapat mencapai ketinggian yang sama dengan tinggi pohon, 0 apabila buruh tidak mampu mencapai ketinggian yang sama dengan pohon tersebut. Kalau misalnya simulasinya begini teman-teman ya. Nah, gini ya, kurang lebih. 0 apabila burung ini tidak mampu mencapai ketinggian pohon. Ya, itu 0. Kalau satu statusnya berarti dia sama dengan atau lebih tinggi dari pohon itu. Gitu ya. Kita kembalikan kepada Google Colab-nya. Sekarang kita hanya perlu menambahkan ini. Oke, yang lain sama, hanya di sini kita memasukkan variabel tambahan tinggi pohon ya. Tinggi pohon sama dengan ya float masukkan tinggi pohon. Nanti kita akan menambahkan di sini ada fungsi looping ya, iterasinya di mana kita akan membandingkan ketinggian maksimum yang dapat dicapai pada variabel tinggi maksimum yang sudah kita cari di bagian atasnya. Jika if ketinggian maksimum lebih besar sama dengan tinggi pohon, ya, maka statusnya adalah 1. Karena hanya ada 2 kondisi, yaitu 1 dan 0, ya sudah berarti jika statusnya bukan 1, else, maka statusnya 0. Gitu. Lalu kemudian di bagian bawah kita tampilkan formatnya. Berarti kecepatan awalnya berapa, S-nya berapa, tinggi pohon berapa, statusnya akan muncul status 1 atau statusnya 0. Begitu ya. Itu untuk mendapatkan solusi daripada
problem 3 dan mencari ketinggian yang dapat dicapai oleh burung bernama burung. Nah, untuk yang masuk problem 4, kita akan mencapai ketinggian yang dapat dicapai oleh si burung serta teman-temannya. Berarti akan ada lebih daripada satu burung, ya. Lebih daripada satu burung. Dan di sini saya sudah siapkan codingnya untuk mencapai pohon itu apakah tercapai atau tidak. Maka kita menggunakan satu variabel tambahan, yaitu variabel jumlah burung. Nanti user akan memasukkan banyaknya burung. Ya. Dan sama seperti yang di atas, kita buat variabel gravitasi, kita tentukan nilainya 10, kemudian kita buat looping atau iterasi, di mana kita menggunakan fungsi for, ya, for I in range, di mana nanti jumlah burungnya akan ditambahkan 1, ya, jumlah burung plus 1, sesuai dengan apa yang nanti berapa banyak burung yang diinput oleh user. Ya. Kemudian kita juga meminta user untuk memasukkan variabel S, nilai daripada variabel S, nilai dari V0, kan, dan juga nilai dari tinggi pohon. Sama, kita menggunakan library math dari Python. Kita akan konversi dulu sin 2 tetanya, kemudian kita masukkan rumus ketinggian maksimum. Kemudian di sini ya kita akan menentukan status berdasarkan perbandingan tinggi pohon. If ketinggian maksimum sama seperti yang sebelumnya lebih besar sama dengan tinggi pohon, maka statusnya adalah 1. Kemudian kita supaya lebih jelas, di sini saya mencoba menerjemahkan 1 itu kita beri penjelasan. 1 itu status teksnya itu artinya mampu. Else, ya, conditional statementnya begitu, statusnya sama dengan 0, ya, ya artinya status 0 ini adalah tidak mampu. Nanti ini kita terjemahkan di output akhir, sama seperti di sini ya. Ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya penjelasannya. Kemudian di sini outputnya adalah misalnya diminta kepada user masukkan jumlah burung, karena kan burung dan teman-temannya tidak ditentukan temannya berapa, jadi terserah kepada user mau menginput berapa nilai burung tersebut. Umpama di sini diinput nilai jumlah burung adalah 4, maka burung pertama yang sudut pancarannya 37, V0-nya 100, tinggi pohonnya 100, maka kalau secara logika, maka ketinggian yang dapat dicapai oleh burung adalah 181,091 meter. Ya, kalau sudah tingginya 181, sementara tinggi pohon 100, logikanya dia mampu mencapai batas tinggi pohon tadi. Maka dia harus statusnya 1. Ya. Sekarang, jika dimasukkan misalnya tinggi pohon itu adalah 180. Ingat, dengan nilai variabel yang sama, S-nya 37, V0-nya 100, tinggi pohon 180, maka ketinggian yang dapat dicapai oleh burung adalah 181. Sementara tinggi pohon 180, berarti burung lebih tinggi ya 1 meter dari tinggi pohon. Maka status dia harus mampu, tetap artinya statusnya 1. Nah, sekarang bagaimana jika misalnya seperti yang case yang burung keempat, sudut peluncurannya 37, kecepatan awalnya 100 ya, kemudian tinggi pohonnya adalah 200. Ya, kalau kita misalnya melihat seperti yang tadi 181, maaf ini saya salah, saya harusnya kecepatan awalnya adalah 100 ya. Kalau dia tinggi pohon 200 dengan variabel dari V0 100, tinggi pohon 180 misalnya, dengan sudut peluncuran 37, maka logikanya kan nilainya pasti sama dengan yang ini, 181,091 meter. 181 tinggi pohon 200, maka dia jelas tidak tercapai. Sama seperti yang ada di sini. Nah, gitu. Ya. Kalau burung pertama ya, ketinggian yang dapat dia capai 181, sementara ketinggian pohon itu adalah 100, maka statusnya 1, berhasil, mampu. Tapi ketika tinggi pohon di input 200, sementara ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh burung itu hanya 181, maka dia minus, tidak bisa, gagal, statusnya adalah 0, begitu. Ya, itu saja teman-teman sekalian paparan saya terkait dengan kasus simulasi burung yang bernama burung pada materi
Strategi Algoritmik dan Pemrograman untuk kelas 11. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan paparan yang sudah saya jelaskan baik secara manual ya dengan menggunakan Canva ya, ini adalah bahan yang saya terapkan di sekolah ya bersama peserta didik saya, dapat juga dipahami oleh teman-teman sekalian dan mungkin dapat diadaptasi oleh teman-teman di kelasnya masing-masing ya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Guarmi. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.